lagi di konten Surabus Channel. Oke, hari ini kita akan membuat tutorial menjahit di Glow 3D. Menjahit di Glow 3D ini akan berdurasi sekitar 15 menit. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka filenya yang akan kita pakai. Itu bisa import XF ataupun buka langsung project filenya. Nah, yang pertama akan saya lakukan adalah menghapus baseline atau garis-garis biru yang tipis itu. Tujuannya untuk mempermudah ketika proses menjahit. Kenapa harus dihapus garis-garis itu? Biar tidak menghalangi gitu. Seperti itu, apalagi yang baru-baru mulai belajar ya, itu nanti kagok lah gitu. Tapi gak dihapus pun gak apa-apa, cuman biar tampilannya lebih proper kita hapus aja jika hasil konvertan polanya ada mengeluarkan baseline. Yang tadinya baseline itu adalah si allowance. Oke. Atau losan untuk jahit. Nah, tools yang dipakai adalah trace tool dengan shortcut I jika di keyboard I ya. Oke. Masih kita lanjut. Lalu kita susun semua polanya biar rapi. Kenapa polanya perlu disusun biar rapi? Karena biar ketika jahit akan lebih mudah dan lebih dekat antara panel satu ke panel yang lainnya, dan juga untuk mempermudah biar nggak salah juga, karena kalau salah jahit juga bahaya ya. Misalnya saya harusnya dari atas kiri untuk belakang, dari atas bawah apa dari atas untuk bagian depan, mungkin kebalik itu nanti bahaya. Oke. Sekarang kita rapihin, udah rapi nih. Nah, barulah di sini kita akan siap untuk memulai menjahit. Kita gunakan tools yang ini ya, free sewing atau shortcutnya itu M, karena lebih cepat hafal shortcutnya itu lebih baik untuk kita bisa lebih cepat dalam proses pembuatannya. Tuh, nah kita mulai jahit nih. Seperti itu. Nah, kita jahit plaket ke body. Cuman di sini tuh sepertinya ada ketidaksamaan ukuran panjang dikarenakan ini pola yang plaket ini agak error ya ketika convertingnya itu tuh. Jadi harusnya itu ada base. Coba kalian bisa lihat itu ada baseline di bagian dalam. Kita perlu tracing biar ukurannya pas antara body dengan plaket itu, karena kalau tidak pas nanti malah pakering ya bajunya. Di bagian plaketnya pakering itu kerut gitu kan, bajunya jadi jelek, gak mungkin. Kita proses, kita harus trace. Nah, sekarang kita sudah tracing menggunakan tools I tadi, tools trace. Dan ketika menjahit itu usahakan ukuran-ukuran panjangnya itu harus pas, karena biar nggak ada pakering atau pincing atau disebut kecubit gitulah. Karena kita gak mungkin kan kalau beli baju itu yang ada kerut-kerutnya gitu kan, maunya rapi kan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini udah pas, barulah kita jahit. Oke. Next lagi kita ke neckband. Neckband pun mengalami hal yang sama. Dia nggak pas, lagi-lagi neckbandnya kebesaran karena ketika convert pola tidak mulus. Karena neckband itu satu panel yang menggabung ke 3 panel, yaitu bodi belakang, bodi depan, dan plaket.
Jadi kita pakai tool swingnya itu yang lebih advance, yaitu MN swing. MN swing ini jadi lebih simpel dan lebih praktis cara jahitnya, cuman perlu diingat dan dihafal dengan baik cara menjahitnya seperti apa. Oke, kita trace dulu biar polanya sama panjangnya, total panjangnya antara bodi belakang, depan, dan plaket digabungkan ke neckband itu sama. Nah, ini sudah tertrace nih pakai tool C tadi. Barulah kita mulai dari ujung belakang ke ujung depan. Lalu di sini ada perintah untuk di enter. Nah, setelah kita enter warnanya berubah hijau aja. Baru kita pasang dari panel bodi belakang. Jangan dulu diklik enter, tapi ke bodi depan jangan dulu diklik enter, ke plaket. Lalu setelah di ujung plaket, di sini baru kita boleh klik enter. Lihat warnanya akan berubah. Itu 23. Nah, itu dia. Seperti itu. Ini berarti sudah berhasil penjahitannya. Lalu kita ke bagian selanjutnya, itu daun kolar. Daun kolar kita juga harus tracing karena lihat ada baseline di dalam kolar. Nah, itu yang benar. Nah, itu nih ada lebih tuh, masih lebih 0,6 kurang lebih. Kita trace. Sudah jadi. Nah, pola yang sudah jadi kita pakai, pola yang tidak terpakai kita hapus saja pakai tombol backspace ataupun delete, itu bisa. Baru kita jahit. Oke. Setelah itu kita lihat jahitannya udah semua selesai. Nah, ini prosesnya itu udah selesai ya sebenarnya, cuman kita harus mirror polanya dengan Ctrl D. Di Ctrl D. Oh, lihat nih ada di sini symmetric pattern swing. Jadi dan otomatis swing. Jadi dia udah terjahit juga, sama banget jahitannya antara kanan dan kiri. Nah, setelah panelnya semua ada punya kembaran, baru kita mirror si polanya. Kalau orang-orang pattern atau orang garment pasti paham banget lah ya. Maksudnya bukan orang garment aja, orang fashion, butik apapun itu pasti paham. Berhubung saya orang garment, jadi saya bilangnya garment terus. Oke, kita mirror dengan cara di merge. Oh, jadi udah nyambung polanya, nggak terpisah-pisah lagi. Lalu kita rapihin lagi keseluruhan polanya. Nah, ini ada yang belum kejahit nih. Oke, sudah perfect, jahitannya udah selesai. Oh, ini nih apa namanya, kolar belum di mirror, belum di merge. Kolar juga harus kita merge dulu ya. Kolarnya harus kita merge dulu. Oke. Neckband juga oke. Sudah di merge dan barulah di sini proses jahit dan mirroring pattern sudah benar-benar rampung, sudah benar-benar done, sudah benar-benar selesai. Proses selanjutnya adalah kita harus mencari dummy yang cocok. Kita save dulu.
Oke, nah buka 3D window-nya. Jadi ada sebelah gini. Lalu kita input dummy-nya yang sesuai ukurannya. Nanti kita ada nyesuaiin ukuran. Kita pilih dulu mau pakai yang mana. Biasanya sih kalau kalian kerja di suatu agensi ataupun vendor, punyalah dummy tersendiri yang beli dari suatu perusahaan yang ini kerja sama makhluk. Kita rapihin pola panelnya biar sama nih di 3D window sama 2D window ini, biar sama rapi bersih, kelihatannya enak karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, kita buka size nya karena saya pakai ukuran size 8, jadi ya kita pilih nih size nya. Sini si dummy akan lebih terlihat besar daripada yang tadi karena size 8 itu biasanya ibu-ibu muda di Amerika ini yang pakainya. Oke, terus buka 3D window gedein biar lebih leluasa. Sejujurnya layar ini tuh harusnya pakai extend layar biar enak, cuman masih terbatas nih. Mudah-mudahan sih nanti. Oke, nah kita pasang ini pakai yang titik-titik biru ini. Titik arrangementnya itu bisa dilihat tadi cara bukanya seperti apa, dan shortcutnya itu adalah shift dan F. Nah, kita susun bodi depan dan belakang pun. Nah, seperti ini caranya. Klik oke. Susun juga biar rapi, biar ketika pemasangannya itu tuh benar-benar presisi ya. Pokoknya tuh kepresisian itu harus kita perhitungkan, harus kita perhatikan buat hasilnya biar bagus. Nah, terus panel-panel yang kecil ini kita deaktif dulu atau nonaktifkan biar gak ikut kejahit dulu. Kita step ke step gitu, body dulu. Setelah bodinya benar-benar bagus, barulah ke step yang lain. Nah, oke, bisa kita lihat bodinya sudah ada di posisi yang nyaman. Baru kita pasang plaketnya. Kita pasang plaketnya ya guys. Oke, pasang plaketnya udah kepasang ya semuanya. Plaketnya sudah terpasang. Sekarang kita tinggal pasang neckband nanti setelah ini. Teman, plaket itu harus kita pakaikan interlining. Di sini nama pemakai interlining adalah bond. Kita bisa lihat di properti editor. Kita cetak, tapi dipilih dulu panel mana yang mau di bond atau pakai interlining atau kain keras. Dalam bahasa Indonesia itu kain keras. Kita pilih sesuai kebutuhan interliningnya untuk apa. Tapi untuk bagian-bagian biasanya kita pakai yang common aja, common interlining atau normal. Kita simulasi lagi lalu dirapihin sedikit. Bisa dilihat perbedaannya, dia menjadi lebih rapi dan menjadi lebih firm atau lebih stiff, lebih kaku tapi lebih bagus gitu, kelihatannya lebih rapi, lebih presisi. Oke, lalu kita pasang neckbandnya juga, kita aplikasikan neckband, kita pasang. Oke, neckband juga kita perlu kasih interlining dan perlu dicatat untuk neckband kita di real garment aja kita pasti pakai namanya double interlining bagian atas dan bawah panel kita pakai. Dan di sini pun kita harus lebih kaku ya berikannya. Jadi ada khusus collar, nah itu kita pakai interlining jadi lebih kaku, dan nanti ketika di join semuanya hasilnya sudah pasti lebih bagus.
lalu kita pasang collar. Untuk pemasangan collar ke neckband sebetulnya kita harus perlu ekstra hati-hati, tapi kita coba dulu pakai cara normal, cara yang biasa aja sama. Nah, ternyata hasilnya seperti tadi, nggak bagus. Maka dari itu kita harus edit sedikit jahitannya, angle-nya biar ketika dipasang itu tuh udah langsung rapi. Caranya kita klik jahitannya pakai tools B, select sewing, atau pilih jahitan. Nah itu ya, ganti angle-nya menjadi turn. Nah hasilnya langsung seperti ini, langsung rapi ya, langsung bagus. Oke, mungkin segitu dulu aja di video ini, karena kalau kita lanjutin sampai selesai finish itu waktunya, durasinya cukup lama. Nanti kalian bisa lanjut nonton di video-video berikutnya. Saya akan upload lagi beberapa hari ke depan, nantikan aja. Dan jangan lupa untuk subscribe page ini atau channel saya, dan like juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.